Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Oktober 2025 ya. Sebelum Mari memulai, seperti biasa di sini Mari sampaikan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Knight of Wands di situ ya. Kemudian ada energi dari ya, berikutnya ada energi dari ini. Oke. Kemudian ada energi dari Two of Pentacles dan berikutnya ada energi dari Three of Cups. Oke, baik. Kemudian ini ada energi dari Six of Pentacles reverse. Yap. Berikutnya Virgo, di sini ada energi dari Four of Cups. Kemudian ada energi dari ya, dan berikutnya ada energi dari oke, ya. Ini tuh nanti kamu bisa yang kayak ada nih aroma-aroma mampus lu ya. Ada nanti kayak gitu tuh ya, setidaknya pemikirannya kamu ke si pasangannya kamu ini. Gitu. Jadi kayaknya kamu merasa bahwa kamu harus bersiasat gitu ya. Kamu harus bersiasat kepada si dianya. Sebab kamu di situ tuh tidak mau membuat dirinya kamu itu tuh dinilai oleh si pasanganmu seperti orang yang enggih-enggih aja, mau-mau aja gitu ya. Kamu tidak mau dia mengambil kesan bahwa kamu itu tuh adalah wanita bodoh atau pria yang mudah untuk dimanipulasi gitu. Sebab begini, sebab memang ada permainan mental gitu ya yang kamu tangkep sedang coba dilakukan sama si pasangannya kamu gitu loh ya. Jadi misal dia itu tuh tidak jujur sama kamu, dia tidak setia sama kamu gitu ya, bahkan mungkin kamu kayak ngerasa bahwa dia memanfaatin kamu gitu loh gitu ya. Jadi setelah sekian lama kamu bukan yang nggak tahu ini dari awal ya bagaimana sikap si pasangannya kamu. Bahkan mungkin dari awal kamu juga udah ngerti motifnya dia ini tuh ngapain sebenarnya ke kamu gitu. Jadi kayak serapat-rapatnya dia menutup ya celah kebusukannya dia dari kamu. Tapi sesungguhnya sudah lama ini tuh kamu ketahui gitu ya. Dan mungkin dulu kamu kayak yang pura-pura bodoh gitu ya. Pura-pura bodoh akhirnya menghadapi si dia. Maksudnya kamu barangkali sempat pura-pura bodoh itu tuh mau mengkondisikan keadaan gitu ya. Karena kalau kamu langsung belak-belakan nodong dia, woi kamu itu tuh hanya mau uangku aja ya misalnya, kamu itu tuh selingkuh dari aku ya gitu ya. Mungkin kamu yang kayak takut bahwa nanti runyam nih keadaan relationshipnya kalian. Jadi ya kamu diem-diemin aja lah dulu sambil berharap ya supaya dianya itu tuh sadar diri gitu loh, bahwa dengan kamu ya dia itu tuh janganlah sampai tegaan gitu ya. Kamu punya niatan tulus gitu ya, kamu sebenarnya mau bersungguh-sungguh menjadi pasangannya dia gitu ya. Jadi kamu yang sebaik ini tuh janganlah dimanfaatin hanya sesuai dengan egonya dia saja gitu ya. Atau kamu mungkin mempertimbangkan hal-hal lain. Misalnya kamu mempertimbangkan malunya kamu, malunya keluarga besarnya kamu kalau rusak ya relationshipnya kamu dengan seseorang ini gitu ya. Atau mungkin kamu mempertimbangkan anak-anaknya kalian gitu ya. Jadi ya kamu akhirnya sempat marilah berkompromi gitu ya, berkompromi. Namun komprominya kamu itu tuh bukan hanya akan oke lah, kemarin mungkin kamu sempat ya mengizinkan dirimu dirugikan oleh si dia, tapi tidak lagi terjadi di Oktober ini. Mulai di situ tuh kamu kayak kata Marta tadi berjurus gitu ya. Mulai kamu kayak mengamankan dirinya kamu karena
bisa-bisa kamu nampak ini orang kok nggak berubah-berubah gitu ya, malah ini orang kok makin jadi kelewatan gitu loh. Jadi nggak ada lagi nih mau cerita kompromi, toleransi, pura-pura bodoh, nggak bisa lagi gitu ya. Nah, mulailah di sini tuh kamu kayak yang menyembunyikan pula hal-hal yang kamu anggap berharga di sana. Misalnya, tadinya dia setiap minta uang sama kamu, ini contoh aja nih ya, Beb minta duit dong, misalnya dia bilang. Selama ini tuh mungkin kamu, oke, berapa butuhnya kamu? Sekian juta, katakan begitu. Iya, ntar ya, segera akan aku transfer sama kamu. Sekarang bisa aja kamu yang kayak, Beb minta duit dong, katanya. Kamu yang, waduh, belum cair nih duitnya aku, Beb, gitu ya. Padahal duit di sakunya kamu tebel ini gitu kan. Nah, tebel ini gitu ya. Tapi kamu bilang, aduh sorry Beb, belum cair nih duitnya aku hanya bisa ngasih kamu 100.000 aja ya. Nah, paling-paling kamu mungkin seperti itu ya. Nah, di sana. Atau mungkin yang kayak mulai kamu, wah ini bahaya ini gitu ya. Kalau dibiarin gini habis ini semua harta. Nah, jadi bisa kamu itu tuh bertrik gitu ya. Kayak gimana caranya, misal rumah yang tadinya atas nama dia balik nama jadi atas namanya kamu gitu ya. Benda-benda berharga yang kamu titipkan ke dia mulai nih pelan-pelan kamu geser, kamu ambil kembali gitu ya. Adalah ini teknik-tekniknya kamu di situ. Ada mungkin beberapa yang kayak ya kamu mempersiapkan masa depannya kamu. Bila-bila kamu satu saat tanpa si dia gitu ya. Jadi ya ada persiapan untuk meninggalkan juga ya. Ada persiapan untuk meninggalkan si seseorang ini. Tapi kalau kamu meninggalkan dia, kamu nggak mau bodoh di sini, gitu ya. Ibaratnya kayak misal kalau kalian suami istri, kamu nggak mau keluar hampa, nggak mau kamu, gitu ya. Apa yang berharga itu tuh minimalnya separuh bisa untuk kamu kuasai, bisa untuk kamu miliki. Nah, gitu ya. Jadi mulai beberapa yang kayak diem-diem, kamunya siapin, kamunya membangun bisnisnya kamu supaya kamu bisa bebas finansial, tidak tergantung kepada si dia gitu ya. Atau kamu kayak diem-diem bikin tabungan pribadinya kamu yang diem-diem gitu ya, yang kamu rahasiakan gitu ya, tabungan pribadinya kamu yang kamu rahasiakan gitu. Mulai kamu pakai celengan ayam-ayam gitu ya. Masukin 1.000 2.000 barangkali gitu kan. Nah, di sana. Jadi kayak kamu itu tuh nggak mau bodoh, nggak mau bodoh lah ya, habis-habisan kepada si pasangannya kamu ini gitu. Ya, beberapa mungkin triknya kamu adalah, oh coba dulu tak tinggalin dulu ini anak orang. Gitu. Aku tutup diri aja dulu ke dia. Gitu ya. Aku jangan dulu welcome sama dia. Tidak boleh lagi ramah tamah kepada dia. Nggak boleh lagi nice ke dia. Gitu. Ada uji cobanya kamu di minggu pembukaan bulan, minggu pertama pembukaan bulan Oktober. Nah seperti itu ya. Jadi kayak nggak bisa lagi serupa dan sama triknya kamu menghadapi si pasangannya kamu ini. Gitulah. Ya. Jadi adalah yang kamu anggap haknya kamu ambil secara diem-diem. Mainnya itu tuh diem-diem, main cantik kamu di situ ya, nggak yang kerasa kerusu gitu, enggak. Itu. Secara sembunyi-sembunyi ada hal-hal yang kamu ambil, yang kamu simpan atau yang kamu lakukan gitu loh. Jadi kayak kamu mau menghajar ya. Kamu menghajar si pasangannya kamu ini tuh, tapi menghajarnya pakai jurus ngalir gitu lah. Ya, menghajar dia, nggak ngajak dia berantem, nggak ngajak dia ribut-ribut gitu, nggak mau kamu. Gitu ya. Cantik main di sana laki-laki. Kalau mari boleh
ngasih judul dari aksinya kamu gitu ya. Di sana. Jadi kok supaya kayak suatu saat dia aduh gitu ya. Kayak seolah-olah dia merasa suatu saat akan kecolongan. Gitu loh, kaget dia gitu ya. Maunya kamu itu tuh ngelihat dia satu saat kaget gitu. Bingung dia. Bahwa ternyata kamu sudah menyusun persiapannya kamu dari sejak lama. Nah, seperti itu kalau mari lihat. Ya bisa-bisa juga beberapa mungkin nyari sugar daddy baru ya. Diam-diam kamu udah cari sugar mami baru nih gitu ya di sana. Supaya kamu itu tadi supaya mempersiapkan dirinya kamu bila-bila masa kamu itu tuh tanpa dia gitu. Jadi ada plan B-nya kamu di saat ini atau di pembukaan bulan Oktober nanti gitu ya. Nah, memang wajar banget ya jika kamu harus cerdik main kayak gini ke si pasangannya kamu. Sebab mari lihat ini orang kayak main di dua kaki ini. Dengan kamu mau, dengan kamu ingin gitu ya. Tapi juga dia melakukan hal-hal yang bisa merugikan kamu, bisa membahayakan kamu, bahkan ya membahayakan masa depannya kamu. Gitu. Seseorang ini tuh kalau mari lihat dia masih kayak yang lebih cenderung ya mikirin diri dia sendiri ini. Gitu. Jadi kalau kamu merasa kamu dimanfaatin sama dia, apakah itu hanyalah firasat omong kosongnya kamu, hanya firasat negatifnya kamu saja? Oh jelas, jawabannya di sini tuh tidak, gitu. Ya, itu sungguh-sungguh kalau mari lihat. Karena kalau dilihat di sini tuh apa sih kontribusinya dia sama kamu? Kalau mari lihat itu tuh ya bisa-bisa ya untuk beberapa ya sama sekali nggak ada, gitu ya. Beberapa kalaupun dia memberikan kamu sesuatu, nampaknya itu tuh model dari transaksi doang. Gitu loh. Hanya dalam bentuk transaksi saja. Gitu ya. Jadi kayak ya bersama dengan kamu bisa-bisa sebab karena ya ada ya. Di situ tuh urusannya tidak jauh-jauh dari soal kesejahteraan. Di sana ya, kesejahteraan. Jadi misalnya ternyata kamu nih yang berkontribusi soal finansial, ya dia mau ngambil itu saja dari kamu, gitu loh ya. Kalau kamu misalnya bisa selama ini ya ngebantu dia ngasih job misalnya seperti itu ya, ngasih pekerjaan gitu ya, ngasih link supaya dia bisa dapetin duit gitu ya. Nah, ya dia masih tetap mempertahankan koneksinya dia sama kamu, ya sebab hanya karena itu aja. Kalau kamu mengajak dia dalam relationship yang serius, mari lihat ini orang ogahnya ini. Walaupun kamu dan dia ternyata sudah berstatus sebagai suami istri. Gitu ya. Jadi dalam hubungan kalian ini tuh masih kayak kepentingan happy-happynya dia aja ini. Kalau yang mari lihat ya, kepentingan happy-happynya dia aja. Jadi kayak semacam bahwa yang dia butuhkan ya berkesempatan dia dimudahkan hidupnya oleh kamu gitu loh ya. Jadi kamu dijadiin semacam induk semang ini. Seperti itu kalau mari lihat ya. Jadi ya bisa-bisa aja oke lah dia ngasih kamu duit, tapi dia ngasih kamu duit, mari lihat itu tuh hanya sebatas kayak dia membayar kamu supaya rumah tangganya kalian, kalau kalian sudah berumah tangga, hubungan aja ya, biar secara general, biar ya hubungan kalian ini tuh, dalam hubungan kalian ini tuh dia masih kayak punya hak di sana, gitu. Jadi terlepas apapun kontribusinya dia, ada atau tidak ada kontribusinya dia, namun yang gitu tadi, mari lihat ini orang masih main di dua kaki nih. Dengan kamu hayu gitu, dalam kehidupan pribadinya dia pun hayu gitu ya. Dan bisa-bisa ya jomplang di situ ya, sangat jomplang.
wajar kalau orang punya kehidupan pribadi, wajar, walaupun dia sudah berumah tangga, sangat amat wajar, gitu ya. Ada pekerjaan sendiri, gitu ya, bukan berbisnis berdua bersama, gitu ya. Ada komunitas sosial sendiri, wajar banget. Tapi di situ tuh balance dia antara relationship dengan kehidupan pribadi. Namun kalau mari lihat di energi dari yang bebeknya kamu Virgo, lebih kayak kecenderungannya ya jomplang, lebih banyak ya energi untuk kehidupan pribadinya dia jika dibandingkan dengan kehidupan bersama dengan kamu, gitu loh ya, di sana. Dan mungkin saja gini, seseorang ini tuh boleh-boleh dia pun belum tahu ini tuh ya, apa sih kalau untuk jangka yang lebih panjang gitu, jangka yang lebih panjang, visi yang jauh lebih ke depan, apa sih maunya dia sama kamu. Nah itu tuh bisa-bisa dia belum tahu kayak gimana sebenarnya tujuannya dia gitu. Kalau tujuan jangka pendek ya itu tadi, belum mau serius, belum mau sungguh-sungguh dengan kamu, gitu ya, masih kayak lebih harus mementingkan pribadi, hidup pribadinya dia sendiri aja, gitu. Itu kalau jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang belum ngerti nih orang, kalau mari lihat belum ngerti, itu ya. Namun memang saat sekarang pun sudah mulai itu tuh dia pertimbangkan, gitu ya. Hanya saja untuk result, untuk hasil pastinya belum ada di sini, gitu loh. Mungkin dia mau baca dulu ya, bagaimana kira-kiranya, dibaca pelan-pelan, gimana kira-kiranya chance atau potensi masa depannya dia dengan kamu, seperti itu ya. Jadi ya setidaknya kalau untuk sekedar untuk menjaga ada relationship kalian ini tuh pasti akan dia lakukan, sekedar ada, gitu ya, menjaga sekedar ada. Misalnya ya dia tidak menggugat cerai kamu, dia nggak ngomong pisah dari kamu, gitu ya. Sesekali dia masih mengakses kamu, sesekali kamu masih boleh mengakses dia, atau mungkin dia ya masih di rumah hidup bersama dengan kamu, masih satu ranjang dengan boboknya, satu ranjang dengan kamu ya, seperti itu ya. Tapi itu tuh hanya untuk sebatas menjaga relationship ini tuh tetap ada, atau dia tidak blokir kamu kalau kalian masih pacaran, gitu kan, gitu. Dia masih membuka akses, hanya saja ya itu kayak gimananya di masa depan ini belum dia tentukan di situ ya. Jadi kayak ada ibaratnya kalau melepas kamu sayang ya, kayak ada rugi kalau melepaskan kamu. Tapi mau untuk bersungguh-sungguh sama kamu, bisa-bisa dia rasa ya belum tepat juga ekspektasi atau keinginan yang seperti itu. Nah di sana ya. Jadi kalau mari lihat sebenarnya hubungan kalian ini tuh masih dalam tahap tidak menentu, gitu ya, tidak menentu. Nah di sana hanya saja untuk sementara waktu pula ya, gambaran-gambaran suatu saat akan hidup masing-masing ya di situ tuh ada, walaupun belum tentu hal itu tuh harus terjadi. Nah seperti itu. Oke. Kalau soal untuk cinta-cintaan, kalau mari lihat di sini tuh lagi nggak ada ya di antara kalian berdua yang mengakses diri sendiri, apakah untuk cari tahu apakah kalian masih cinta ya, saling mencintai atau tidak. Lebih kayak energi kartu tarotnya, aku harus mikirin dirinya aku, lebih ke situ ya. Oke, baik. Virgo, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, kemudian Taurus, ada Aquarius, energi Cancer, Gemini di sini, hadir energi dari Virgo, energi dari Capricorn, Gemini, Libra, dan Aquarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini.
Itu aja dulu ya Virgo yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.